Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada, senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini, biarlah Engkau hadir, melawat, dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sahabat, ayat yang kita baca hari ini merupakan bagian dari kesaksian Yohanes tentang Yesus. Murid-murid Yohanes Pembaptis sedang membahas Yesus pada waktu itu. Mereka melihat Yesus membaptis di tanah Yudea, dan Yesus mulai banyak pengikutnya. Ada juga bahkan di antara orang-orang yang dulu mengikut Yohanes, kini mengikut Yesus. Nah, para murid Yohanes melaporkan kejadian tersebut kepada Yohanes, tetapi Yohanes berkata, "Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Dan bahwa dia, Mesias, haruslah semakin besar, dan aku harus semakin kecil." Saudara, Yohanes adalah seorang hamba Tuhan yang menyerukan pertobatan dan membaptis banyak orang. Ia juga seorang yang berani menyatakan suara kebenaran. Ia pernah mengkritik Herodes yang bertindak salah. Dan dalam konteks kesaksiannya terhadap Yesus ini, ia juga dengan rendah hati mengakui bahwa Yesus adalah yang terbesar, lebih dari dirinya. Yesus bahkan harus lebih besar dan dirinya harus semakin kecil. Saudara, tujuan utama dari pelayanan Yohanes adalah membukakan jalan bagi setiap orang untuk menyambut datangnya Mesias. Yohanes mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sahabatku, kita adalah orang-orang yang percaya Tuhan. Ini merupakan status tertinggi yang kita miliki. Seseorang bisa saja memiliki harta kekayaan. Orang boleh memiliki jabatan dan kekuasaan. Mungkin banyak orang di luar sana yang dapat melakukan apa saja yang dia inginkan, mengatur apa saja yang dia mau, yang dia suka. Tetapi apa artinya jika di luar Tuhan? Bukankah semuanya itu pada akhirnya akan habis? Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi. Itu sebabnya saudara, sama seperti Yohanes yang tidak takut kehilangan nama besar, tidak takut kehilangan pelayanan yang besar yang sudah dia rintis sebelumnya, di mana banyak orang yang dulu mengikut dia sekarang sudah mulai meninggalkannya. Karena apa saudara? Karena Yesus jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Saudaraku, keselamatan di dalam Yesus adalah lebih besar dari apapun juga. Itu sebabnya jadilah orang yang sungguh-sungguh percaya. Hiduplah sungguh-sungguh di dalam Kristus. Karena barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara, di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar kasih karunia Allah, manusia akan binasa, karena tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Dan saat ini kita juga diingatkan sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus, kita adalah hamba-hamba Tuhan yang harus juga menyatakan kasih dan kebenaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Sama seperti Yohanes yang menyatakan kebenaran dan menyerukan suara pertobatan, kita pun harus melayani jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Lihatlah di dekat kita, siapa yang perlu ditolong, siapa yang perlu didoakan, siapa yang perlu dirangkul, siapa yang perlu diingatkan, siapa yang perlu dinasihati, siapa yang perlu dimotivasi, dikuatkan, dan sebagainya. Kasih dan kebenaran yang kita bawa
dan yang kita nyatakan kepada orang-orang tersebut itu akan menuntun mereka kepada Kristus. Kita membuka jalan supaya Kristus boleh masuk di dalam kehidupan mereka, supaya Kristus boleh berkarya lebih besar lagi, bahkan menyelamatkan kehidupan mereka. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menerangi serta memampukan kita di dalam memenuhi panggilan tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini bahwa keselamatan yang daripada Tuhan itu adalah yang terbesar dari apapun. Kristus adalah segalanya dalam hidup kami. Dan kami pun diingatkan bahwa kami sebagai orang-orang percaya juga dipanggil untuk menyatakan kasih, kebenaran, menuntun orang-orang di sekitar kami untuk boleh mengalami Kristus, mengalami hidup yang kekal yang Engkau anugerahkan itu. Biarlah Roh Kudus tolong kami, pegang tangan kami di dalam memenuhi panggilan-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.